Kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan. Kami tahu waktu kami datang ke tempat ini, kami punya inisiatif untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Ini adalah praise center. Engkau ada di tengah-tengah kami, hanya Engkau yang layak kami puji, hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Sebab firman-Mu dalam Yohanes 12 ayat 32 dengan jelas berkata, apabila aku ditinggikan dari bumi, maka aku akan menarik orang-orang datang kepadaku. Tugas kami Tuhan hanya memuji Engkau, menyembah Engkau dari bumi. Dan Engkau dengan kuat kuasa-Mu akan menarik banyak orang datang kepadamu. Ini kami Tuhan, malam hari ini kami gak mau jadikan ini ibadah rutinitas biasa. Tapi kami mau ini jadi perjumpaan pribadi kami dengan Engkau untuk lebih benar di hadapan-Mu, lebih selaras dengan kehendak-Mu, sehingga langkah ke depan yang kami lakukan Tuhan menyenangkan hati-Mu. Karena kami tahu setiap hari kami diberikan hidup, setiap hari seharusnya kami lebih benar di hadapan-Mu, seharusnya kami lebih layak di hadapan-Mu Tuhan. Firman-Mu dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17 berkata, dengan firman-Mu itu mengajar kami. Malam hari ini ajar kami langkah-langkah ke depan Tuhan. Supaya kami gak salah di dalam langkah kami. Kami perlu tuntunan Engkau. Firman-Mu juga mengatakan bahwa firman itulah yang menyatakan kesalahan. Ini kami Tuhan. Buka hati kami lebar di hadapan-Mu dengan segala kerelaan untuk dinyatakan kesalahan kami. Jika Tuhan masih menemukan ada yang belum berkenan, tunjukkan bagi kami, nyatakan kesalahan itu malam hari ini Tuhan. Dan firman-Mu memperbaiki kelakuan. Firman-Mu itu juga yang mendidik dengan kebenaran. Ini kami Tuhan datang di bawah kaki-Mu, merendahkan diri kami Tuhan. Kami butuh untuk dididik dengan kebenaran. Terima kasih, Roh Kudus yang manis, ambil alih. Ambil alih ruangan ini. Terutama ambil alih ruang hati kami. Kami rela ditegur, kami rela dibentuk. Sehingga kami semakin indah di hadapan-Mu. Sebelum kami duduk diam, kami angkat tangan kami tinggi di hadapan Tuhan. Ini adalah tanda bahwa kami telah aman dalam perlindungan Tuhan. Ini adalah tanda bahwa kami bersyukur atas hidup yang Kau berikan. Tangan ini juga terangkat, kami mau memberkati Indonesia. Tuhan, di tanggal 1 Oktober ini kami mau perkatakan, damailah Indonesiaku, diberkatilah Indonesiaku, shalom bagi Indonesia. Aku mau berkata Indonesia aman dalam perlindungan-Mu. Aku mau berkata Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Aku mau berkata Indonesia takut akan Engkau dan Indonesia diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami siap. Hai, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami alaskan doa ini. Mari kita yang percaya katakan sama-sama. Amin. Puji Tuhan, berikan kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Terima kasih praise and worship. Haleluya. Diberkati dengan pujian penyembahan. Amin. Kasih sekali lagi aplaus buat mereka, luar biasa. Keren nih ya, anak-anak milenial yang hadir, anak-anak kolonial kan gitu ya. Jadi kita bergabung antara milenial dengan kolonial ya. Haleluya, shalom. Apa kabar? Luar biasa, amin ya. Saya senang sekali lihat Anda, walaupun ini hari Selasa malam, kalau di Jakarta nggak gampang untuk mengumpulkan Selasa malam karena macet. Apalagi sekarang lagi banyak demonstrasi, nggak gampang mengumpulkannya. Tapi kalau Anda bisa hadir malam hari ini hanya untuk memuji menyembah Tuhan, Anda dahsyat luar biasa. Amin. Kasih salam kiri kanan bilang, kamu habis penyembahan langsingan 2 kilo. Amin ya. Orang tadi loncat-loncat kok pasti langsingan ya. Sekali lagi sebelah kirinya bilang kamu lebih bercahaya setelah penyembahan. Amin ya. Puji Tuhan, karena ini pertama kali saya di sini, jadi wajib bagi saya memperkenalkan diri. Katanya kan kalau nggak kenal nggak sayang gitu ya. Daripada nanti saya nggak disayang, saya memperkenalkan diri ya. Nama saya Gina Darmawan, saya adalah seorang ibu dengan 2 putri. 2 putri kami dan suami saya tinggal di BSD di Tangerang ya. Jadi tadi saya baru sampai kurang lebih setengah 4 sore sampai dengan besok lusa nanti saya kembali lagi ke Jakarta ya. Dan saya adalah ibu yang bekerja, saya ibu yang melayani Tuhan, saya ibu yang aktif di komunitas, saya ibu yang juga aktif untuk mentoring youth anak-anak muda. Jadi senang banget kalau lihat teman-teman di sini semua energinya luar biasa. Amin.
Mau gak mau kita mesti siapkan diri kita untuk mementori mereka. Sebab jumlah penduduk di Indonesia per 2019 61%-nya adalah anak-anak muda. Kita mau anak muda dimenangkan, amin. Ya, berikan kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Saya percaya hidup kita harus ada arah dan tujuan, amin. Jangan cuma jawab mengalir aja. Saya mau katakan kalau hidup kita cuma mengalir aja, hanya ikan mati yang ikut arus, betul? Tapi kalau Tuhan ciptakan kita begitu spesial, gak ada yang sama kita. Original, cuman satu. Coba lihat kanan kirinya. Original, kamu mahal harganya. Cuman satu-satunya, gak ada lagi yang sama seperti kamu. Saya percaya Tuhan punya purpose yang spesial dalam hidup kita. Amin. Cuman kadang kita belum menemukannya. Makanya saya sering bertanya, what do you see yourself in 5 years? What do you see yourself in 10 years? Apa yang kamu lihat terjadi pada dirimu 10 tahun dari sekarang? Terutama anak-anak milenial ya, apa yang kamu lihat dirimu kalau sekarang engkau 20 tahun, di 30 tahun tuh kamu lihat dirimu sebagai apa? Kalau kita gak bisa lihat diri kita seperti apa di 30 tahun, berarti kita hanya menjalankan, mengisi ruang dan waktu tanpa tujuan yang jelas. Oleh sebab itu kita mau belajar sama-sama, hari ini adalah hari kesaktian Pancasila, betul? Ya, berdoa bagi Indonesia ya, kita berdoa hari ini semua lancar. Di Jakarta puji Tuhan juga tadi saya berangkatnya lancar, gak ada kendala yang berlebihan. Walaupun kita dengar berita, tapi kita percaya tangan Tuhan tetap untuk Indonesia, amin. Ya, nah hari ini kita mau belajar banyak. Oh by the way, saya juga aktif di komunitas, saya mendaur ulang sampah. Nama programnya dari sampah menjadi berkah. Jadi makanya kalau dikasih minum mau pakai sedotan nggak Bu? Nggak mau ya. Saya sudah anti sedotan sekarang. Dan ini mendaur ulang sampah, ini dari bekas pasta gigi. Ya, pasta gigi tapi bukan merek terkenal ya. Pasta gigi yang ada di bekas pasta gigi yang sampah yang ada di komunitas saya yaitu di Tangerang Selatan. Didaur ulang lalu kemudian jadi bungkus Alkitab. Amin. Coba bilangin kiri kanan dong, kalau sayang Tuhan, bilang kalau sayang Tuhan. Lagi sebelah kirinya, kurangi pemakaian plastik. Amin. Anak Tuhan harus berdampak. Amin. Ya. Nah hari ini saya mau minta tolong multimedia, boleh tolong ditayangkan. Kita mau belajar lagi karena kita sudah memasuki akhir kuartal terakhir dari 2019. Betul? Siapa yang merasa 2019 jalannya cepet banget sih? Tahu-tahu September juga udah habis. Hari ini nih persis tanggal 1 itu masuk di kuartal terakhir. Siapa yang merasa 2019 cepet banget? Oh saya pikir cuman saya doang. Rasanya 2019 bagi saya lebih cepat dari 2018. Saya pikir perasaan saya aja. Tapi ternyata memang cepat. Makanya judulnya hari ini, malam hari ini kita belajar firman Tuhan ya. Tentang pengandalan dan pengendalian. Nah karena ini bahasa Indonesia dua kata yang mirip, maka kita sebutkan sama-sama yuk. Pengandalan dan pengendalian. Ya agak serimpet sedikit ya. Pengandalan itu harus sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Pengendalian harus seutuhnya kepada diri sendiri. Ulang ya, ulang karena kalau kebalik repot. Pengandalan harus sepenuhnya kepada Tuhan, tidak ada yang lain. Mengandalkan hidup kepada Tuhan. Tapi pengendalian harusnya kepada diri kita sendiri. Beberapa dari kita masih menemukan, beberapa dari orang Kristen masih menemukan, oh dia pasti mengandalkan Tuhan penuh, saya percaya itu. Kalau enggak mungkin angkat tangan, enggak mungkin nyembah, enggak mungkin nangis. Pasti dia mengandalkan Tuhan luar biasa. Tapi belum tentu orang tersebut mampu untuk mengendalikan diri. Pengendalian diri bahasanya di dalam buah roh adalah penguasaan diri. Penguasaan diri adalah buah roh yang ditaruh di mana? Di akhir. Yang nomor berapa dia? 9 bagus karena di gereja lain kemarin jawabnya 10. Saya bingung tuh Alkitabnya cetakan mana ya. Cuman 9 dan itu berarti buah roh yang disebut terakhir, betul? Siapa yang pernah main game di sini angkat tangan? Main game? Nggak apa-apa, nggak dosa kok. Ya, yang pernah main game saya mau tanya, game kalau ditaruh di paling akhir itu biasanya yang paling susah, apa yang paling gampang? Paling susah. Anda level 1 masih oke lah ya, level 2, 3, 4, 5 lama-lama dibangun kemampuannya, level 7 susah tapi lama-lama bisa. Level 9 susah banget. Oleh sebab itu kita belajar sama-sama ya, jangan cuma berani angkat tangan nangis puji Tuhan, keluar 2 ember nangisnya sampai di luar sana gak mampu mengendalikan diri. Ada yang parkir salah aja Anda udah ngomel, tapi tadi mulutnya dipakai untuk memuji menyembah Tuhan.
Yang parah lagi adalah waktu dia terbalik. Coba Anda sambil perhatikan, saya minta multimedia tetap pantang di sana ya. Yang bahaya bukan cuma setengah. Yang bahaya itu dibalik, dia mulai mengandalkan manusia. Dengar dengan baik, dan dia mulai mengendalikan Tuhan. Atas nama firman dia katakan, Tuhan kau bertindaklah. Lalu kemudian aku akan percaya dan kuserahkan hidupku bagimu. Enggak begitu kata Mazmur 37 ayat yang kelima. Ini pop up tolong Mazmur 37 ayat 5 bisa tolong dikeluarkan ya. Saya enggak taruh di slide. Kita lihat ya. Mengandalkan Tuhan sepenuhnya itu ada stepnya yang jelas. Kalau memaksa Tuhan itu membalik step yang seharusnya tertulis di dalam Alkitab. Mari dibuka Mazmur 37 ayatnya yang kelima. Boleh multimedia tolong dibantu ya. Sudah ada ya. Yuk kita baca yuk, ada 3 step di sana ya. 3, 2, 1. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Step pertama harus ngapain? Serahkan. Pengandalan penuh. Yang kedua, dan percayalah kepadanya. Stop. Begitu Anda berserah sama Tuhan, otomatis Anda percaya karena Anda serahkan ke tangan yang sangat ajaib, tangan yang berkuasa. Amin. Setelah Anda percaya, dengar dengan baik yang ketiga, maka jadi stepnya Tuhan bertindak itu setelah Anda berserah dan percaya baru bertindak. Itu namanya pengandalan penuh. Tapi lihat orang Kristen kadang-kadang kepinteran. Dicomot ayatnya dan dia berkata, Bapa bertindaklah atas kejadian ini. Tetap dibukakan ayatnya dibalik dia. Bertindaklah, kalau engkau bertindak, aku melihat engkau telah bertindak, aku akan percaya kepada Tuhan lebih lagi. Dan aku mau serahkan hidupku bagimu. Cakep ya kayaknya doanya ya. Tapi salah, itu namanya pemaksaan. Seharusnya kita mengandalkan Tuhan bukan memaksa Tuhan. Coba tanya kiri kanan, situ hamba apa preman? Kalau hamba sih berserah, amin. Kalau preman itu memaksa ya. Oleh sebab itu kita lihat sama-sama pengandalan dan pengendalian ya. Hari-hari ini begitu cepat berlalu, tak terasa sebetulnya sudah berlalunya 75%. 9 bulan dibagi 12 sama dengan persis 75%,00 hari ini. Dibuka di tanggal 1 Oktober 2019. Artinya kalau Anda lihat di sana kuartal pertama itu sudah berlalu, 2 sudah berlalu, 3 baru berlalu kemarin September. Pas banget. Dan itu tidak bisa dikembalikan, hanya bisa disyukuri atau disesali. Hidup adalah pilihan. Saya memilih bersyukur karena saya percaya segala sesuatu dalam hidup kita selalu mendatangkan kebaikan. Mungkin kita nggak ngerti sekarang. Tapi satu hari kita dapat berkata, oleh karena itu terjadi dalam hidupku, maka aku bisa jadi berkat bagi hidupmu. Amin. Sekarang kita ada di kuartal 4 tuh yang warnanya merah, saya taruh di sana. Begitu cepat berlalu ya, 75% sudah berlalu. Coba kasih salam lagi kanan kiri Anda, bilang selamat ya, kamu udah baca Alkitab juga 75%. Amin. Ini kalau ketawa begini saya rada bingung nih ketawanya ya, beneran baca 75% enggak? Bapak Ibu kalau Anda makan rohani lebih banyak maka rohmu akan menguasai daging. Tetapi kalau engkau enggak makan sebanyak 75% jangan bingung dagingmu menguasai roh. Apa yang engkau makan lebih banyak dia akan lebih kuat. Mana yang lebih kuat 75% telah berlalu, dagingmu lebih kuat atau rohmu lebih kuat? Bapak Ibu saya punya 1000 alasan untuk tidak baca Alkitab. I'm a business woman. Saya bukan pendeta. I'm a business woman. Dan saya harus baca buku perbankan, saya harus baca buku asuransi, saya memfasilitasi Metro TV, saya memfasilitasi Green Entrepreneur. Ini otak rasanya angus banget kalau nggak baca. Nggak mungkin trainernya nggak ngerti, nggak mungkin. Jadi saya punya 1000 alasan ke Tuhan untuk tidak habis baca Alkitab. Tuhan, saya kan bukan pendeta. Kalau pendeta nggak habis saya bingung. Setahu saya ahli hukum itu baca ilmu-ilmu hukum harus habis, betul? Kalau misalnya kita entrepreneur, kita baca tentang ilmu-ilmu marketing dan entrepreneurship harus habis. Kalau pendeta bacanya apa? Alkitab harus habis. Kalau hamba Tuhan, Alkitab harus habis. Kalau Anda, awas nggak ngaku hamba Tuhan juga ya. Anda juga hamba, saya juga hamba, harusnya habis baca Alkitab. Kasih salam lagi kiri kanan, dia ngomongnya nggak enak tapi kita harus bertobat. Amin.
Kan gak kenal gak sayang ya. Saya sih maksudnya saya tuh gak ada sesuatu hal dengan Anda tapi saya harus menyampaikan kebenaran. Amin ya. Artinya kalau kita belum habis baca Alkitab ada yang salah dalam hidup kita. Ya, ada yang salah dalam prioritas di hidup kita. Saya tadi duduk situ saya baca lagi. Ini kan tagline ya. Successful Bethany Families. Anda mau jadi orang yang sukses? Orang sukses dan orang yang gagal hanya dibedakan oleh satu kelebihan. Gak usah 100, lebay. Satu kelebihan. Dengar dengan baik. Orang sukses adalah orang yang selalu kelebihan satu cara. Orang gagal adalah orang yang selalu kelebihan satu alasan. Tanya kiri kananmu, kamu kelebihan apa selain berat badan? Kelebihan alasan atau kelebihan cara? Terus dijawab dong. Gina, kelebihan cara-cara untuk mencari alasan. Saya mau katakan kalau Anda cinta Tuhan, Anda tahu Anda akan cari cara menyelesaikan baca Alkitab. Amin. Sebab firman Tuhan katakan begini, Mazmur 90 ayat 12 saya sudah taruh di sana, kita baca dengan keras ya. 3, 2, 1. Ajarlah kami, suruh ngapain? Menghitung hari-hari kami sedemikian. Sehingga kami beroleh hati yang, siapa yang mau hatinya bijaksana? Turunkan tangan ke sebelahnya, ngitungnya hari jangan bulan. Oh, saya kan baginya bulan di bawah. Tetapi firman Tuhan ngajarnya gini, ajarlah kami menghitung hari loh ya. Firman Tuhan gak bilang Gina ganti Gina, ajarlah kami menghitung bulan-bulan atau kuartal-kuartal kami sedemikian, gak begitu. Kenapa Tuhan ajarkan kita menghitung hari sehingga kita dapat melihat bahwa hidup kita itu sangat singkat. Ada berapa hari dalam satu minggu? 7, jenis hari cuma 7 ya, gak ada lagi kan. Usia manusia kata Alkitab rata-rata berapa tahun? 70 ayatnya ada di mana? Luar biasa, ada di Alkitab. Kayaknya pernah tuh pembicara waktu itu bilang begitu, gue juga gak tahu di mana. Ada di Mazmur 90 ayat 10, amin. Ya, Anda akan baca di situ usia rata-rata manusia 70 tahun, kalau kuat 80 tahun dan seterusnya. Mari kita pakai angka 70 sebagai rata-rata. Usia manusia rata-rata 70 tahun, kata Tuhan suruh menghitung hari, ada berapa hari dalam seminggu? 7. 70 dibagi 7 sama dengan 10. Berarti 10 tahun di mata Tuhan direpresentasikan dengan satu hari. Sampai sini kita sudah sama? Saya soalnya ngerenunginnya lama nih ayatnya. Kenapa Tuhan sebutnya hari? Kenapa Tuhan gak sebutnya bulan? Apalagi tahun? Berarti spesifik. 70 tahun loh rata-rata umur manusia. Dibagi jumlah hari emang cuma ada 7, gak ada lagi. Berarti 10 tahun di mata Tuhan merepresentasikan satu hari. Jadi saya buka ya. Saya kalau baca firman Tuhan demen pretelin kata demi kata. Berarti orang yang berusia 0 sampai dengan 10 tahun dia usianya hari Senin. Kalau yang 11 sampai 20 tahun usianya hari Selasa. Kan dibagi 10-10, betul ya? Saya lompat ya ke yang hijau. Umur 31 sampai 40 tahun adalah hari Kamis. Kenapa yang hari Jumat medok banget warnanya merah ada tulisannya jelita? Karena itu umur gue. Umur saya tuh jelita jelang 50 tahun. Jadi kalau ditanya jangan dijawab, orang kan suka malu ya. Umur berapa nggak mau jawab gitu kan. Kalau saya sih jawab, Gina umur berapa? Saya umurnya Jumat sore gitu jawabnya. Jumat sore karena menjelang 50 kan gitu ya. Kalau umurnya 41 jawabnya apa? Jumat pagi. Okay. Nah hari Sabtu adalah orang yang berumur 51 sampai 60. Hari Minggu adalah orang yang berumur 61 sampai dengan 70. Sehingga Anda bisa lihat life is short. Betul? Jadi bijaksana loh hatinya. Seandainya Anda tahu hidup Anda tinggal 7 hari lagi. Anda pergunakannya gak macam-macam. Prioritasmu pasti kasih buat Tuhan. Amin. Saking aja kita gak menghitung hari-hari. Makanya kita gak bijaksana menggunakan hari-hari ini. Tahu-tahu 2019 sudah mau habis. Saya mau tanya sama jemaat ya di tempat ini boleh? Ya kan belum pernah ketemu baru sekarang ya. Tolong angkat tangan jemaat yang usia hari Senin. Angkat tangan. Gak ada ya, kalau ada situ salah ibadah. Ibadahnya mestinya sekolah minggu, setuju? Ada gak di sini jemaat yang hari Selasa? Angkat tangannya Selasa. Ada 11 sampai 20 tahun? Tadi yang nyanyi gak ada ya? 11 sampai 20 tahun? Gak ada di sini. Oke, good. Oh ada 1, luar biasa. 2 ya? Umurnya tinggal 5 hari lagi.
Di sini ada yang hari Rabu, angkat tangan tinggi-tinggi, 21 sampai 30, yang tinggi, turunkan tangan ke sebelahnya, gawat tinggal 4 hari lagi. Ada di sini yang hari Kamis, angkat tangan tinggi-tinggi hari Kamis, luar biasa, bilang sama sebelahnya bentar lagi weekend. Yang hari Jumat yang sama saya, angkat tinggi-tinggi, kayaknya raketnya rada banyak nih yang di sini ya. Generation X, hari Jumat, berarti hidup kita tinggal berapa? 2 hari lagi. Apalagi kalau Jumat malam Pak, udah jangan dihitung Jumatnya. Di sini ada yang hari Sabtu. Dengan segala hormat hari Sabtu tinggal besok ya sayang. Di sini ada yang usianya hari Minggu, angkat tangan tinggi-tinggi, luar biasa, tinggal tunggu waktunya. Ngeri ya, ngeri banget loh. Kalau udah begini Anda gak main-main sama hidup. Makanya life is short. Begitu saya dibukakan ini saya bilang Tuhan saya udah gak mau main-main lagi. Life is short, segitu pendeknya hidup hanya dilambangkan oleh satu strip kecil nanti di batu nisan Anda. Saya gak pernah lihat loh batu nisan, orang meninggal kan pasti ada tahun lahir, ada tahun meninggal. Saya gak pernah lihat loh orang yang dikatakan umurnya panjang, lalu kemudian ditulis tahun lahir, stripnya 5 meter kemudian baru tahun meninggalnya. Gak pernah ada. Walaupun orang bilang umurnya panjang, umurnya pendek, dapatnya cuma satu strip sebesar kelingking kita. Sama adil semuanya. Dan ingat, batu nisan tidak bisa kita yang order. Batu nisan pasti yang order adalah orang yang kita tinggalkan. Lalu orang yang kita tinggalkan mengenang kita dan menulisnya di batu nisan. Ini adalah batu nisannya Mother Teresa. Orang yang ditinggalkan Mother Teresa mengenangnya sebagai missionary of charity. Orang yang begitu punya kasih luar biasa terutama pada anak-anak jalanan bahkan specifically anak-anak di Kalkuta. Pertanyaan saya, Anda mau dikenang sebagai siapa? Cuman segini durasi hidupmu. Life is short. Anda gak bisa bilang, oh tapi saya udah minum vitamin banyak, stem cellnya juga luar biasa. Life is short. Dan Anda gak bisa bikin bagus batu nisan Anda. Karena Anda gak bisa ngorder. Kalau Anda ngorder batu nisan, orangnya pasti nanya ini, tanggal meninggalnya kapan Bu? Anda gak bisa jawab itu, betul? Nanti yang ngorder adalah orang-orang yang Anda tinggalkan. Saya berdoa supaya nanti batu nisan Anda tidak tertulis begini. Telah meninggal dunia, orang terjudes di dunia. Lihat ya, life is short. Berbuat baiklah lebih banyak. Mengasihi Tuhanlah lebih lagi. Hiduplah lebih benar di hadapan Tuhan. Amin. Cuman lambangnya segini kok. Kekayaanmu gak ikut. Kepintaranmu gak ikut. Kecantikanmu gak ikut. Ketinggalannya cuman segini. Dan untuk itulah kita dikenang. Anda ingat-ingat ya sisa berapa hari ya. Saya sih udah weekend tinggal 2 hari lagi. Sehingga waktu kita baca 1 Petrus 4 ayat 2 kita bacanya dengan awareness. Bukan asal baca. Tapi sadar sisa waktunya. Mari kita baca dengan keras yuk. 3, 2, 1. Supaya waktu yang sisa, stop. Masih diingat gak berapa tuh yang sisa? Ya, lagi. Supaya waktu yang sisa. Jangan kamu pergunakan menurut, tetapi menurut kehendak Allah. Di situ ada 2 pilihan. Anda mau pilih keinginan manusia? Gak usah baca Alkitab. Capek baca Alkitab. Gak usah bangun pagi, ribet, mendingan tidur aja. Atau Anda memilih kehendak Allah, Anda bayar harganya, Anda baca Alkitabnya, Anda bangun pagi, prioritasmu untuk Tuhan. Investasi kita di mana? I'm a businesswoman, jadi saya ngomong investasi. Siapa yang percaya bahwa hidup di dunia ini sementara? Siapa yang percaya bahwa hidup di surga itu kekal? Investasimu taruh di mana? Saya gak mau taruh investasi di yang sementara. Saya maunya taruh investasi di tempat yang kekal. Kalau kita tahu, kenapa kita gak baca Alkitab lebih lagi? Kenapa kita gak mati-matian buat Tuhan? Karena kita tahu hidup kita kekal di surga. Investasinya harus benar. Amin. Coba tanya kiri kanan, jangan salah fokus. Keinginan manusia itu sementara. Tetapi Tuhan ajarkan gini, bijaklah dalam mengatur pilihan. Dalam memilih bisa aja kita sebagai manusia salah, betul? Ya. Tapi firman Tuhan ajarkan dalam hidup kita itu gak ada tentang kita kalah. Karena ada Roma 8 ayat 37 tuh. Gak bisa batal itu ayatnya. Engkau dan saya akan keluar lebih daripada pemenang. Artinya Anda gak akan pernah bisa dibilang kalah. Tetapi balik lagi ke sana kita lihat kalau ambil keinginan manusia yang sebelah kiri Anda. Baca yang di bawahnya. Selalu lakukan yang terbaik untuk apa?
Belajar dari apa? Pilihan yang salah. You know what? Mistakes is another knowledge. Kesalahan adalah pengetahuan yang baru. Kita tahu ini salah, ya besok jangan dilakukan lagi. Orang keledai aja gak jatuh di lubang yang sama, kata firman Tuhan. Kita jauh lebih mulia dari keledai, amin. Gak apa-apalah, sekali dua kali Anda salah mengambil pilihan, Anda belajar. Tapi yang harusnya kita ambil adalah kehendak Allah. Mari kita baca yuk, selalu lakukan yang terbaik untuk menang atau win atas pilihan yang benar. Jadi sekarang kita tahu ya, orang Kristen itu jangan percaya sama win and lose, itu ajaran dunia. Hidupmu sometimes you win, sometimes you need to learn to win. Kadang-kadang Anda menang, kadang-kadang Anda mesti belajar lagi untuk jadi pemenang. Jangan pernah katakan hidupku menang dan kalah, kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah. Enggak bisa, Roma 8:37-nya batal dong kalau gitu. Enggak, hidup saya keluar lebih daripada pemenang. Kalau saya belum menang, saya masih harus belajar lagi. Pertanyaannya sampai kapan kita belajar? Efesus 4 ayat 13, sampai, yuk sama-sama dengan keras. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tahukah Anda tingkat yang sesuai dengan kepenuhan Kristus adalah waktu Anda dan saya sepenuhnya mengandalkan Tuhan dan seutuhnya sanggup mengendalikan diri. Makanya kalau dibilang 2 ayat aja deh ya, gak usah banyak-banyak, 2 ayat aja. Yohanes 15 ayat 7-8 benar-benar kita hidupi. Saya percaya Anda mengandalkan Tuhannya penuh. Jadi hamba bukan jadi preman. Saya percaya Anda sanggup mengendalikan diri Anda. Kenapa? Karena kita tinggal di dalam Dia, Dia tinggal di dalam kita. Masa iya gak bisa sih? Gak make sense buat saya. Kecuali Anda tidak menghidupi 2 ayat ini. Mari kita baca sama-sama yuk. 3, 2, 1. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, suruh apa? Minta apa aja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah. Waktu saya baca ini dengan jelas Tuhan bicara, ini bukan sekedar dibaca loh, ini tuh kenceng sekali firmannya di sini. Artinya Anda dan saya kalau mau dibilang muridnya Tuhan, tolak ukurnya berbuah, betul? Coba perhatikan. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, apa katanya? Yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah. Berarti tolak ukurnya murid adalah berbuah. Berarti kalau kita gak berbuah, ayo bantuin saya yuk. Tolak ukurnya menjadi murid adalah berbuah. Berarti kalau selama ini kita belum berbuah, kita bukan murid. Sorry ya. Hari-hari ini banyak pengunjung, bukan murid. Pengunjung datang ke gereja, dengarkan firman, tergantung siapa yang bicara. Kalau asik dia datang, kalau gak asik dia gak datang. Pengunjung tuh lihat siapa yang bicara baru datang. Sama lah, Anda pernah mengunjungi 21 Theater? Pernah ya? Anda mengunjunginya kalau Anda suka filmnya, betul? Kalau Anda suka pembicaranya Anda kunjungi. Tapi kalau murid beda, murid tuh ngabsen, tetap datang, tertanam. Makanya dia bisa berbuah karena dia tertanam, bukan sekedar pendatang. Kalau dia tertanam, dia bertumbuh sesuai kepenuhan Kristus yang tadi, automatically berbuah, betul? Di sini pernah ada yang nanam pohon buah enggak? Kalau tanam pohon buah itu nggak mungkin kalau dia masih kecil langsung ditaruh di tanah, nggak kuat dia. Anda harus taruh dia di pot dulu sampai akarnya kuat. Karena kalau kena hama pasti mati. Lalu kemudian setelah dia agak besar, akarnya kuat baru dipindah ke tanah. Coba bayangkan kalau Anda tanam pohon buah, lalu seminggu Anda pindahin ke pot berikutnya. Gereja lain gitu ya, yang AC-nya lebih dingin. Anda pindahin lagi seminggu berikutnya, pindahin lagi ke pot berikutnya yang bangkunya lebih empuk. Anda pindahin lagi berikutnya ke tempat yang kesaksiannya lebih banyak artisnya. Pindahin aja terus selama 2 bulan. Pertanyaan saya, tumbuh apa mati? Mati, simple. Makanya Tuhan senang menganalogikan kita seperti pohon buah. Mazmur 1 ayat 3. Yang ditanam engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang kau perbuat? Berhasil. Siapa yang mau berhasil di dalam Tuhan?
Turunkan tangan ke sebelahnya, yang dibuat yang berhasil bukan yang dicatat. Berapa banyak kita mengunjungi gereja mencatatnya tapi tidak membuatnya. Bukan apa yang Anda catat, tapi apa yang Anda buat dari yang Anda catat. Bukan apa yang Anda dengar, tapi apa yang Anda buat dari yang Anda dengar. Amin. Sebab hanya murid yang akan menjemput Tuhan Yesus nanti di awan-awan pada saat dia datang kedua kalinya. Kalau Anda baca kisah 1 seluruhnya, ditulis begini, dengan cara yang sama dia akan datang kedua kalinya. Cara yang sama seperti dia naik ke surga, dihantarkan murid-muridnya di awan-awan. Murid-muridnya bingung, sampai ada 2 malaikat bilang, hai orang Galilea, kenapa engkau melihat ke atas? Tuhan Yesus yang meninggalkan engkau itu akan datang kembali dengan cara yang sama. Artinya bukan hanya cara sama di awan-awannya, yang nganter sama, yang jemput sama. Coba bilang kiri kanan, mau ikut second coming diangkat Tuhan? Gak boleh jadi pengunjung, harus jadi murid. Saya mau tanya ya, murid ujian gak? Ujian, pengunjung ujian gak? Enggak. Kalau Anda ngerti makin dalam Tuhan, semakin engkau ikut Tuhan, semakin diuji Tuhan. Jangan pernah berpikir bahwa aduh kok saya dulu gak ikut Tuhan, kok gak banyak ujiannya ya. Kenapa sekarang ikut Tuhan kok banyak ujiannya? Karena Tuhan mau Anda naik kelas. Amin. Murid itu naik kelas, pengunjung gak ada kelasnya. Datang aja jarang. Murid itu naik kelas, makanya digenapilah Ulangan 28 ayat 13, 14. Hidupmu akan tetap naik dan tidak turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Siapa yang mau naik kelas? Angkat tangan. Turunkan ke sebelahnya, ya ujian bilang kiri kanan. Gimana sih? Gak mungkin naik kelas kalau Anda gak ujian. Amin. Kita percaya bahwa ini masa penuaian, betul? Wah ini penuaian besar-besaran, saya konsentrasinya lagi ke next generation. Konsentrasi saya adalah saya melihat jumlah terbanyak dulu di mana? 61% dari 267 jiwa di Indonesia itu youth. Itu generasi Yeremia, konsentrasi saya otomatis pindah ke sana. Kenapa? Karena untuk saya di mana mereka ada paling banyak percepatan terjadi. Karena ini masa penuaian terbesar, amin. Kalau Anda percaya ini masa penuaian terbesar dan Anda benar-benar murid ya, berarti Anda berbuah. Saya minta maaf, saya harus kasih lihat ini. Kalau Anda benar-benar percaya bahwa ini adalah masa penuaian, Anda ambil bagian di dalamnya karena Anda murid. Maka gak boleh tersinggung waktu saya tanya ini. Mana hasil panennya? Mana buahnya? Udah bulan September nih, brother and sister. Udah 75% nih, 2019 udah bawa jiwa belum? Kalau belum bawa jiwa, jangan-jangan selama ini kita pengunjung. Mari kita datang sama Tuhan. Saya berdoa sebelum saya bicara malam hari ini, Tuhan ini adalah kali pertama saya di tempat ini. Tuhan mau bicara apa? Tapi saya mau katakan gini, kalau kita ibadah, saya jauh-jauh terbang dari Jakarta. Kemarin saya barusan 5 sesi di Jakarta, capek di badannya. Saya baru antar anak saya sekolah di Belanda, anak saya kuliah di sana. Saya masih living into time zone. Saya masih tidur jam 2 pagi tadi. Tidur sebentar sampai dengan jam 6, lalu kemudian saya berangkat, siap-siap berangkat ke airport. Saya masih hidup dalam 2 zona waktu. Tapi saya mau katakan gini, Tuhan kalau hidupku diberikan napas hari ini lagi, harusnya lebih benar di hadapan Tuhan, amin. Harusnya lebih banyak jiwa lagi yang dimenangkan karena masih dikasih nafas. Coba tanya lagi kiri kanan Anda yuk. Jadi gak selalu lihat ke depan, tanya kiri kanan, pelan-pelan lihat mukanya bilang mana hasil panennya. Masa penuaian gak bawa hasil panen. Yuk jangan duduk aja, coba lihat kursi-kursi yang kosong. It's a praise center. Nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Amin. Saya tahu ini tantangan karena malam hari. Tapi saya percaya kalau Anda cinta Tuhan, menggebu-gebu, Anda diselamatkan, gak mau selamat sendiri. Betul? Anak saya dapat piagam, anak saya dapat piala. Sejak dia dapat piala, sejak dia dapat piagam, sejak dia dapat A+100 buat Englishnya, itu langsung saya expose luar biasa. Mamanya bangga. Waktu dia dapat medali emas, bangga luar biasa. Waktu dia representasikan Indonesia untuk MUN, Model United Nation UN, mamanya bangga luar biasa. Saya kasih tahu satu dunia. Saya kasih tahu ya, achievement itu gak ada apa-apanya dengan keselamatanmu. Keselamatanmu itu jauh lebih mahal dari piala. Keselamatanmu itu jauh lebih mahal daripada achievement. Kasih tahu gak ke dunia? Kita lupa ya, kita pikir penghargaan dunia itu segala-galanya langsung posting semuanya. Bagaimana dengan keselamatanmu? Itu jauh lebih berharga daripada sekedar emas. Amin. Ya. Makanya Anda punya tema kan, berbuah di segala musim, betul?
Be fruitful in every season. Jadi gak usah nungguin sampai 6 bulan lagi firman Tuhan katakan bukankah 4 bulan lagi masa menuai. Enggak, sekarang. Mari kita lihat, engkau dan saya sudah dipilih Tuhan. Amin. Artinya engkau dan saya spesial di mata Tuhan. Gak semua dipilih, lihat dari sekian banyak yang warna hitam ada yang warna merah. Engkau dan saya dipilih, tapi waktu dipilih engkau dan saya dipilih untuk berbuah, that's it. Engkau dan saya dipilih bukan untuk apa-apa. Bukan untuk lebih kaya, bukan untuk lebih pinter, bukan untuk lebih hebat, lebih cantik, bukan. Untuk berbuah, udah gitu aja. Mari kita baca sama-sama Yohanes 15 ayat 16. Yuk 3, 2, 1. Bukan kamu yang memilih aku tetapi akulah yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Mau apa aja minta sama Bapa diberikan? Kan dibilang gini, berbuah di segala musim. Tahukah Anda bahwa setiap musim itu punya kesusahannya sendiri. Setiap musim itu punya tantangannya sendiri. Tapi setiap musim juga punya kesukaannya sendiri. Pertanyaan saya, melewati setiap musim tuh masuk dari musim 1 ke musim 2 itu ada ujiannya. Masuk lagi ke musim 3 ada ujiannya, namanya juga murid. Tapi ada jaminan bahwa kita keluar lebih daripada pemenang. Enjoy the process. Jika Allah ada bersama dengan kita, siapakah lawan kita? Amin. Cuman pertanyaannya waktu Anda diproses ujian, itu Anda menang gak? Anda merasa sebagai victor, pemenang, atau Anda merasa sebagai victim alias korban? Mari kita baca yang kuning yuk sama-sama. Setiap ujian dalam hidup akan membuat kita bitter menjadi pahit atau better menjadi lebih baik. Setiap masalah yang datang dapat menghancurkan kita atau membentuk kita. Hidup adalah pilihan kok. Pilihan ada di tangan kita, apakah kita keluar menjadi victim atau Anda dan saya keluar menjadi victor, pemenang. Saya percaya dalam hidup kita kalau kita mengandalkan Tuhan ya. Dan engkau tahu Tuhan ada bersama denganmu karena engkau nempel sama Tuhan. Gak masalah ujian sama sekali. Karena engkau ada bersamaku. Amin. Naikkan pujian ini yuk, sama-sama yuk, angkat tangannya. Hiriyalah bayasi karalamu. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Dengar dengan baik. Tak pernah kau biarkan ku sendiri jadi pemenang Bapak Ibu. Kekuatan, yes Lord, di jiwa hanyalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari angkat tangan kita sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, thank you Lord. Bersamamu Bapa, setiap musim kau lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Ini janji-Mu Tuhan yang benar, asalkan engkau berserah dan percaya. Pertolongan anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Amin. Jangan takutlah ujian. Kan Tuhan ada sama kita. Kalau Tuhan ada sama kita kan kita pasti keluar lebih daripada pemenang. Saya kasih Anda tips ya malam hari ini. Kalau Anda mau jadi orang yang kuat, punya progres, maju terus, naik terus dan tidak turun, ada 3 pro yang harus Anda jalankan. Cintai prosesnya, jalani progresnya, jauhi
protes. Tahu nggak sih, setiap musim tuh ada nggak enaknya. Jangan protes. Tidak ada murid yang protes pada saat dia diuji. Kalau dia protes, keluar aja dari sekolahnya. Gak usah ikut ujian. Tapi kita punya sekolah kehidupan. Belum lulus kita semua di sini. Nanti lulusnya kalau nafasnya udah gak sepasang. Sekarang nafasnya masih sepasang. Tarik nafas dalam-dalam. Lepaskan dengan panjang. Itu namanya sepasang. Anda mau segera lulus? Tarik nafas dalam-dalam. Gak usah dikeluarin lagi. Lulus sudah kelar. Saya mau katakan, sampai kapan sih Tuhan kita cintai proses, sampai kapan sih Tuhan kita jauhi protes kita, sampai kapan sih Tuhan kita jalani prosesnya kita dan progresnya kita. Kata Tuhan, walaupun Anda dan saya sudah jadi manusia baru, terus menerus diproses sama Tuhan. Kita baca yuk Kolose 3 ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang apa katanya? Terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Kalau sampai saat ini belum serupa dengan gambaran Tuhan, Anda belum selesai, saya belum selesai. Amin. Ya. Makanya pertanyaan saya adalah bagaimana dengan progresnya, bagaimana dengan kemajuannya. Jangan mau ujian terus gak naik kelas ya. Anda lama-lama kalau ujian doang gak naik kelas, drop out loh. Setiap ujian harus naik kelas. Dengar dengan baik, jangan takut sama ujian. Takutlah kalau gak belajar. Jangan takut sama ujian, takutlah kalau tidak belajar. Coba lihat bagaimana kualitas pengandalan Anda kepada Tuhan. Is it good, average, atau poor? Or even worse, dibolak-balik. Bagaimana kualitas pengendalian diri atau penguasaan diri Anda? Pengandalan penuh kepada Tuhan dan bukan manusia itu ada di dalam Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Akibat dari itu ada di ayat 6 dan 8, nanti saya akan bukakan. Pengendalian diri itu bicara tentang penguasaan diri. Itu ada tertulis di dalam buah roh di Galatia 5 ayat 22-23. Kita tahu itu ayatnya. Tapi saya mau kita sama-sama lihat yang dikendalikan apa aja sih Gina, karena ini menyangkut diri ya. Kalau pengandalan penuh sama Tuhan kan udah satu. Kalau pengendalian diri, penguasaan diri itu ada 3 macam. Satu, pikiran. Tahukah Anda bahwa ini playgroundnya iblis? Iblis tuh main lompat-lompat di sini nih, dia mandi bola di sini nih. Ini playground buat iblis. Kenapa? Iblis gak bisa masuk di sini. Karena 2 Korintus berkata, hati itu tempat tinggalnya Roh Kudus. Jadi Roh Kudus gak bisa berbagi ruang dengan kecemaran. Jadi iblis gak bisa masuk sini, kecuali Anda gak punya Roh Kudus. Makanya di dalam Matius dikatakan rumah yang ditinggalkan kosong. Roh jahat itu bawa berapa temennya? 7. Yang jahat juga apa yang lebih jahat? Lebih jahat. Makanya benar adanya di Wahyu 22 ayat 11, yang cemar bertambah cemar. Yang kudus bertambah kudus, yang jahat bertambah jahat, yang benar bertambah benar. Terjadilah pemisahan besar antara orang yang mengandalkan Tuhan dan orang yang mengandalkan manusia. Kedua, perkataan nih, memang lidah tidak bertulang. Apa sih artinya? Gak bisa dipegang, ini tuh lidah tuh buasnya luar biasa. Dengan lidah engkau bisa memuji Tuhan, dengan lidah engkau bisa mengutuk sesamamu, betul? Itu yang harus dikendalikan. Kalau ngandalkan sih udah otomatis Tuhan. Ini bisa dikendalikan enggak? Anda melayani Tuhan, Anda doa, Anda baca firman, bagus luar biasa, bocornya di mulut. Yang ketiga, bagaimana dengan perbuatan kita? Mari kita lihat sama-sama ya, yang kita harus lakukan tuh yang biru sebenarnya. Ya, yuk kita baca yuk yang biru yuk sama-sama. Lalu kemudian saya taruh juga yang merahnya yang gak bolehnya supaya kontras. Kan enak sekarang kita diberkati dengan LED gitu ya. Jadi kita ngelihatnya juga gampang. Anda gak usah nyatet, cukup foto beres kan gitu. Kita baca yuk dengan keras yuk. 3, 2, 1. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Akibatnya apa? Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Siap-siap berbuah ya. Terus yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Terus dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir dalam tahun. Artinya tahun kering akan ada. Tapi janji Tuhan yang saya garis bawahi. Kedepannya nih keadaan perekonomian mungkin gak lebih baik. Tapi dengar dengan baik. Tuhan sudah janji engkau dan saya tidak akan mengalami datangnya panas terik. Enggak masalah. Di luar mau susah kayak apa gak masalah. Kita pegang janji Tuhan. Selalu ada cara, selalu ada jalan untuk menjadi sukses di dalam Tuhan. Amin. Asal ngandelin Tuhan. Lanjut yuk, coba kita lihat lagi ya. Yang tidak khawatir yang tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan. Ini baru murid. Yakin saya dia murid. Mari kita lihat yang merah yuk. 3, 2, 1. Beginilah
firman Tuhan. Apa katanya? Terkutuklah orang yang, aduh bahasa pertamanya aja udah gak enak kok kalimatnya. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia yang mengandalkan bukan Tuhan malah kekuatannya sendiri. Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Gak bijaksana, dia gak ngitung hari-hari soalnya. Lanjut yuk. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ini ngeri nih. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Sampai sini stop. Anda udah nabung. Anda tetap tidak mengalami keadaan baik. Anda sudah kerja keras, keringetan, lembur. Anda tetap tidak mengalami keadaan baik. Anda sudah investasi mati-matian. Saya kasih tahu ya, bukan kata saya. Anda tetap tidak mengalami keadaan baik. Mateng kan tuh. Gara-gara ngandelin manusia, Anda udah keringetan nih habis-habisan upayanya. Tetap tidak mengalami keadaan baik. Simple. Ngeri kalau kayak gini. Untuk saya prioritasnya harus dibedakan sekarang. Lanjut yuk, kita baca lagi yuk. Ia akan tinggal di mana? Udah tanahnya angus lagi, padang gurun lagi, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Boro-boro mau berbuah. Coba bilang kiri kanan, yang ini kayaknya pengunjung kayaknya. Pengunjung dia bukan murid. Yang pertama dengan cepat pikiran. Kenapa sih pikiran harus diberesin? Bapak Ibu, selain dia playgroundnya iblis, orang itu bisa berubah cuma karena dua hal. Satu, karena hatinya telah terluka makanya orang berubah. Atau karena pikirannya telah terbuka. Kalau Anda harus berubah, perlu disakitin dulu, gak kuat Anda. Lebih baik kita beresin pikiran kita. Buka pikiran Anda, buka pikiran kita semua kepada perkara-perkara yang di atas. Amin. Kalau enggak nih harus sakit hati dulu baru bisa berubah. Untuk saya gak milih itu, untuk saya oke kalau Tuhan izinkan terjadilah. Tapi jika tidak lebih baik pikiran saya yang saya buka. Saya mau tahu apa sih kehendak Tuhan, saya mau belajar apa sih kehendak Tuhan. Sehingga saya bisa berubah semakin lama semakin serupa dengan gambarannya. Amin. Mari kita baca bawahnya yuk. Hendaklah hati dan pikiranmu apa katanya? Dibaharui seluruhnya. Coba perhatikan gambarnya. Otak ngajak hati apa hati ngajak otak? Yang bilang otak ngajak hati angkat tangan. Yang bilang hati kok yang ngajak otak angkat tangan. Yang gak punya otak. Masa cuma dua doang gak ngangkat tangan sih? Ayo pilih yuk. Siapa yang bilang hati loh yang ngajakin otak? Good. Siapa yang bilang enggak kok otak yang ngajak hati? Lihat ya, yang ngajak begini bukan? Yang diajak begini bukan? Makanya saya setuju dengan kata bijak, follow your heart, ikuti kata hatimu. Tapi saya lebih suka kalau dilengkapin sih. Follow your heart and please take the brain with you. Ikuti kata hatimu tapi tolong bawa otakmu. Jangan melayani doang karena kasih dan cinta Tuhan tapi lu suara fales. Gak bisa latihan belajar lagi. Aku cinta Tuhan, aku mau melayani Tuhan, present worship suaranya sumbang luar biasa. Gak bisa, kamu punya hati aja gak cukup. Buka otakmu belajar caranya lagi. Karena kalau enggak gak akan memuliakan nama Tuhan, amin. Makanya ada satu kata bijak berkata begini, think before you speak and read before you think. Jadi yang mana duluan? No, bukan pikirkan. Lagi ya. Pikir dulu dong sebelum diucapkan. Baca dulu sebelum mikir. Jadi yang mana duluan? Baca dulu, renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Baru kemudian bicarakan. Kalau Anda baca firman, Anda renungkan firman yang keluar dari mulutmu hikmat. Tapi kalau Anda baca sampah, Anda renungkan sampah yang keluar adalah ketakutan. Apa yang Anda baca duluan di pagi hari? Alkitab atau detik.com? Saya nggak salahkan detik.com, saya baca terus kok, saya lihat perkembangannya karena kalau enggak saya trap di macet, repot saya. Dan itu setiap 20 detik ada newsnya. Tetapi kalau Anda sudah isi duluan dengan itu, hari-hari Anda akan worry luar biasa. Tapi kalau Anda isi dengan firman Tuhan, baru Anda update, ini udah keisi duluan. Makanya saya mau katakan you are what you read, Anda adalah apa yang Anda baca. Anda baca apa sih Kopingho? Baca apa sih kalau baca Alkitab, you are what you read, Anda adalah apa yang Anda baca. Makanya Anda katakan gini, walaupun ada cobaan, kalau aku hidup bagi Kristus, kalau mati ya keuntungan. Simple, hidupmu jadi total all out buat Tuhan, amin. Ya. Joyce Meyer bilang begini, pada saat kita mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang benar, maka hal-hal yang tidak benar gak punya lagi ruang di dalam pikiran kita.
Anda isi dengan apa pagi hari ini? Anda isi dengan apa tiap hari? Maka itulah yang menguasai ruang pikiranmu. Makanya Kolose 3 ayat 2 berkata demikian. Kita baca yuk. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Tapi ya, jangan pernah pikir Anda mengerti perkara yang di atas. Kalau Alkitabmu sebedebu ini. Ya boro-boro lah mikirin perkara di atas, jarang dibuka sama sekali. Bilang kiri kanan, bukan di sini, di gereja lain ya. Di sini semua baca Alkitab, amin ya. Karena cuman itu satu-satunya cara untuk merubah pola pikirmu. Roma 12 ayat 2 kita baca yuk. Jangan jadi serupa dengan dunia ini katanya, tetapi berubahlah oleh apa? Bukan oleh ucapan loh di sini, bukan oleh tindakan loh, tapi oleh pembaharuan budi. Berarti pikiran terlebih dahulu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan apa yang sempurna. Kalau pikiranmu sudah beres, baru beresin perkataan. Kenapa sih mulutnya diplakban? Karena di dalam ada yang buas. Makanya doanya begini di Mazmur 141 ayat 3. Ini ayat udah sering saya baca loh sebenarnya. Tapi baru ngeh banget. Iya ya, kenapa ditaruhin pintu ya di bibir ya? Kenapa mesti ditaruh pintu? Ada barriernya tuh kenapa? Karena gawat yang di dalam ini. Yang kecil tak bertulang ini gawatnya luar biasa. Mari kita baca yuk Mazmur 141 ayat 3 yuk. Awasilah mulutku ya Tuhan. Berarti kan doa ini kan permohonan. Berjagalah pada pintu. Saya sudah katakan di dalam ada yang buas. Lidahmu itu bisa membangkitkan semangat orang. Lidahmu bisa membunuh semangat orang. Baca yuk, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Tahu nggak lidah itu seperti punya tenaga kuda. Anda tahu istilah tenaga kuda adalah tenaga besar luar biasa karena kuda tenaganya besar. Dia bisa menarik gerbong yang beratnya lebih berat dari tubuhnya dia sendiri, betul? Kalau Anda ngontrol hewan lain misalnya ngontrol anjing itu ngontrolnya di leher. Tetapi untuk kuda segitu besar tenaganya Anda gak kuat ngontrol dia. Kecuali Anda taruh di sini. Betul? Anak saya umur 5 tahun waktu dulu ya masih kecil demennya naik delman tuh. Mau ngontrol kuda anak umur 5 tahun ngontrol tenaga kuda gak mungkin. Tapi karena ditaruh kekang di sini. Bukan di sini Anda kalau naruh kekang bukan di sini. Ini anjing. Naruh kekang di gajah bukan di situ, gajah di sini. Pernah lihat gajah sirkus? Gajah sirkus tuh nggak ada kandangnya. Harimau dikandangin, monyet-monyet dikandangin. Gajah nggak ada kandangnya, kegedean kandangnya. Gimana caranya supaya gajah nggak kabur? Ditaruh tali di kakinya. Karena ada intimidasi masa kecil, kalau dia tarik kakinya berdarah. Pada saat dia sudah besar, cuman ditaliin begitu doang juga nggak lari. Itu cara mengekang gajah yang tenaganya juga besar. Cara mengekang anjing, Anda nonton Caesar Milan deh. Anda nonton Dog Whisperer, ngambilnya cuma di sini di jawline, beres tuh. Cuma dicakar begitu beres, diam langsung anjingnya. Tapi kalau kuda nggak ada jalan lain. Anda harus kekang di mulutnya. Anak saya yang umur 5 tahun waktu itu tinggal tarik kanan dia belok kanan. Tinggal tarik kiri, pakai tenaga anak 5 tahun loh ya. Lari ke kiri, kecepetan. Rem Jemima rem, anak saya namanya Jemima. Anak umur 5 tahun tarik dua-duanya, stop. Cuman di sini kekuatannya. Mari kita baca yuk. Itu tertulis dalam Yakobus 3 ayat 3 sampai 4. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Anda baca sepenuhnya dosa karena lidah deh. Ya, nggak bisa semuanya dibahas malam hari ini. Tapi yang lebih parah lagi adalah satu lidah yang sama terbagi dua. Kalau Anda, coba rasa dulu deh lidahnya ada berapa sih? Rasa dulu di langit-langit gak usah dipegang. Rasa aja di langit-langit satu kan? Berarti omongan kita pilih salah satu. Mau keluar kutuk apa mau keluar berkat. Udah gitu aja jangan dicampur-campur. Kalau dicampur-campur mulai besok ke dokter pasang resleting. Ayo baca yuk. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang tuh kan bukan kata saya buas, kata Alkitab yang buas. Dan apa katanya? Yang tidak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan
kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Makanya sama-sama kita baca dengan keras yuk. Katakan, bukan, pelan-pelan nih kata-katanya terbalik soalnya. Katakan yang penting. Artinya kalau dia bukan kebenaran gak usah diomongin itu sampah. Artinya kalau dia tidak membangun orang gak usah diomongin itu sampah. Bukan yang penting, katakan omdo asal ngomong doa. Kalau sudah begitu kita baru ngerti kenapa ayat ini menekankan kepada pemberita Injil. Anda mau memberitakan Injil pakai apa? Kalau enggak pakai mulut, betul? Mari kita sama-sama baca. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Jadi udah jelas ya? Dari pikiran menjadi perkataan, dari perkataan jadi perbuatan, dari perbuatan jadi kebiasaan, dari kebiasaan jadi karakter, dari karakter jadi, bisa gak kita merubah nasib kita? Bisa banget, sangat bisa merubah nasib kita dengan cara merubah pikiran, perkataan dan perbuatan. Terakhir ya, pikiran sudah beres, perkataan sudah beres, sekarang perbuatan. Coba cross check di bulan September ini. Apa yang biasa Anda lakukan tapi tidak benar, stop. Kalau enggak dia domino efek terus-terusan. Jangan benarkan yang biasa, tapi biasakan yang benar. Udah tahu di depan ada tanda putar balik di garis, artinya apa tuh? Enggak boleh, biasa kok kita gerejanya di sini udah biasa. Jangan benarkan yang biasa, tapi biasakan yang benar. Anda tahu nggak kalau di mall sekarang ada tukang parkir pakai jaket tulisannya no tipping, betul? Apa tuh artinya? Nggak boleh ngasih duit. Kenapa mesti pakai jaket begitu? Karena orang kebanyakan kasih duit untuk dapat parkir. Dipakein tuh jaketnya no tipping. Pertanyaan saya, udah pakai jaket itu masih dikasih duit nggak? Ngasih. Jangan benarkan yang biasa, tapi biasakan yang benar. Siapa di sini yang tukang ngumpulin sabun hotel, tisu hotel, shampoo hotel, tusuk gigi restoran, seabrek-abrek di rumahnya? Pakai boleh, pertanyaan saya, itu sabun hotel dipakai enggak? Kalau enggak dipakai enggak usah dibawa, itu namanya ogi, ogah, rugi. Tusuk gigi boleh pakai enggak? Boleh, tapi enggak usah segitu banyak. Perhatikan dengan baik, kita kalau makan pasti perlu tusuk gigi, ambil 2 enggak apa-apa. 1 buat cadangan gak apa-apa. Tapi kalau udah banyak banget itu namanya ngerauk, bukan ngambil. Perhatikan motivasinya, waktu Anda ngambil banyak, begini bukan cara ngambilnya, lihat ya dengan baik. Gitu bukan ngambilnya. Itu aja udah gak bener kok motivasinya. Kenapa ada tax amnesty? Karena pada amnesia bayar tax. Tetap bayar, lakukan yang benar. Amin. Ya. Karena kita percaya bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Saya mau minta tolong multimedia, tolong di slide yang terakhir. Oleh sebab itu kita harus mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Dan mengendalikan diri kita dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini sama-sama ya. Saya mengundang musik dan tim. Yuk. Kirialah bayasi karalamur la bayase. Mari pejamkan matamu dan mulai ingat-ingat. Apakah engkau sudah benar urutannya? Berserah dulu, baru percaya, nanti Allah akan bertindak. Atau selama ini engkau paksakan, Allah bertindak dulu, baru saya percaya, baru saya berserah. Kalau itu terjadi, malam hari ini harus terjadi malam pertobatan buat Anda pribadi. Hidupmu keluar dari tempat ini harus lebih benar. Jangan mau ibadah pulangnya sama, rugi besar. Kalau Anda berpikir bahwa Tuhan ternyata pikiranku ini belum bisa dikontrol Tuhan. Perkataanku juga belum bisa dikontrol. Aku mengeluarkan firman tapi aku juga mengutuk orang yang menyakiti aku. Ampuni aku Tuhan. Aku mengandalkan Engkau penuh, bukan mengandalkan manusia. Kalau hari-hari ini Engkau melihat hidupmu sampai bulan September masih bergantung harap hanya pada manusia, minta ampun sama Tuhan. Masih ada kesempatan di kuartal terakhir ini. Karena hanya Engkau Yesus yang kami andalkan. Gak ada yang lain Tuhan, gak ada yang lain. Haleluya.